Kearifan lokal. B. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen. Kompetensi inti: memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang permasalahan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar: mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kedua, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Ketiga, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Keempat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Unsur-unsur intrinsik hikayat yaitu: pertama, tema adalah inti atau ide pokok cerita. Tema dapat pula diartikan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tiga unsur-unsur intrinsik tema, yaitu: A. Melalui alur cerita. Alur cerita berfungsi membimbing pembaca mengenali tema. B. Melalui tokoh cerita. Tokoh cerita dengan beragam sifat dan wataknya diciptakan untuk membangun sebuah cerita. Sifat tokoh: antagonis, protagonis, dan tirtagonis. C. Melalui bahasa yang dipergunakan dalam cerita. Melalui kalim, dialog yang digunakan oleh tokoh. Kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita. Ketiga, latar. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. Keempat, penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter tokoh, sebuah cerita dapat menggunakan teknik berikut. A. Teknik analitik, yaitu cara menggambarkan karakter tokoh yang diceritakan secara langsung oleh pengarang. B. Teknik dramatik, yakni cara menggambarkan karakter tokoh yang dikemukakan melalui: pertama, pengembangan fisik dan pelaku tokoh. Kedua, pengembangan lingkungan kehidupan tokoh. Ketiga, pengembangan tata kebahasaan tokoh. Keempat, pengungkapan jalan pikiran tokoh. Kelima, penggambaran oleh tokoh lain. Sementara itu, aspal yang digambarkannya bisa berupa aspek: pertama, fisik. Kedua, sosial. Ketiga, psikologi. Keempat, nilai moral atau akhlaknya. Kelima, pengaluran. Alur adalah rangkaian cerita, sedangkan plot merupakan rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Berdasarkan isi cerita dan jenis peristiwanya, alur terbagi menjadi: pertama, alur gerak, yaitu alur yang diawali cerita tentang adanya suatu masalah, kemudian menuju cara permasalahannya. Kedua, alur pedih, yaitu alur yang berkisah tentang kemalangan yang dialami oleh tokoh idaman. Ketiga, alur tragis, yaitu tokoh utama mengalami kemalangan, tetapi kemalangan itu sebelumnya belum diketahui. Keempat, alur penghukuman, yaitu tokoh utama tidak bisa menarik rasa simpati pembaca karena kejelekan yang dimilikinya. Kelima, alur sinis, yaitu tokoh utama mendapat kekayaan di akhir cerita yang seharusnya mendapat hukuman. Keenam, alur sentimental, yaitu tokoh utama yang tampan atau cantik sering lemah, malang, sedih, dan mendapat kekayaan di akhir cerita. Ketujuh,
alur kekaguman yaitu tokoh utama kuat, gagah, bertanggung jawab atas tindakannya, mengalami bahaya tetapi dapat mengalahkan lawan di akhir cerita. Kedelapan, alur kedewasaan adalah tokoh utama yang tidak berpengalaman tetapi dengan kehidupan yang dijalaninya menjadi dewasa. Kesembilan, alur perbaikan yaitu tokoh utama mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kesepuluh, alur pengujian adalah semua tindakan tokoh utama mengalami kegagalan satu demi satu, kemudian meninggalkan obsesinya karena kegagalan. Kesebelas, alur pendidikan yaitu terjadi perbaikan pandangan pada tokoh utama. Kedua belas, alur penyingkapan rahasia yaitu pada mulanya tokoh tidak tahu rahasia kehidupan dirinya tetapi lama-lama tokoh tahu rahasia pribadinya. Ketiga belas, alur perasaan sayang yaitu sikap dan keyakinan tokoh utama berubah tetapi falsafah hidupnya tidak bergeser, tetap pada prinsip sebelumnya. Keempat belas, alur kekecewaan yaitu tokoh utama kehilangan orientasi hidup dan akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan. Evaluasi. Pertama, sebutkan 5 karakter tokoh dengan teknik dramatik. Kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur intrinsik hikayat. Ketiga, sebutkan 8 nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Keempat, sebutkan 5 karakter tokoh dengan teknik dramatik. Kelima, sebutkan macam-macam alur berdasarkan isi cerita dan jenis peristiwanya.